Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang sama-sama berada di majelis yang mulia ini, Bapak Oman juga keluarga yang berniat untuk melaksanakan ibadah yang di dalamnya ada yanfidz dzunub, penghapusan dosa. Alangkah baiknya sebelum beliau berangkat kita merelakan, siapa tahu ada hati yang pernah tersakiti. Karena yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari mahallun khotoun. Kedua, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya nisyan. Sedangkan seringkali orang tidak bisa maklum dan tidak bisa mengerti dengan kealfaan orang. Oleh karena itu saat ini mungkin nanti dengan musafahah sebagai budaya baik di kita, mudah-mudahan kita saling membersihkan diri kita, jiwa kita dari apapun yang menjadi ganjalan-ganjalan di hati kita masing-masing. Dalam kesempatan ini saya tidak akan mengulas berkaitan dengan manasik, karena mungkin sudah berkali-kali manasik dilakukan dan saya yakin tidak mungkin siap berangkat ke sana kalau manasiknya belum siap. Lantas mau apa ke sana kalau manasiknya tidak siap? Karena kita ke sana bukan mau piknik, bukan mau rekreasi, tapi kita mau ibadah. Sedangkan ibadah tidak ada satu amal pun dalam ibadah tanpa contoh yang disebut muwafaqatir Rasul. Oleh karena itu di bulan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah dengan cara tasyakkur binikmah. Sekarang bulan apa, Pak? Bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Islam mengajarkan dan Nabi mensunnahkan bahwa bulan Dzulqa'dah itu atau Dzulqa'dah itu adalah bulan umroh. Ini mungkin asing di telinga kita. Ini nanti yang akan melaksanakan haji ke depan, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan haji umroh terlebih dahulu. Dan kalau bisa umroh itu di bulan Dzulqa'dah, karena bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan umroh. Sedangkan bulan haji termasuk ya yang 3 yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 10 hari di Dzulhijjah. Nah, kenapa saya katakan harus dari sini dulu? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa
atimul hajja wal umrota. Sempurnakan haji wal umrah. Ini yang jadi dasar para ulama menyatakan bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan umroh. Kenapa? Karena Nabi tidak melaksanakan umroh kecuali di bulan itu. Jadi ini harus dipahami. Makanya nanti siapapun yang mau umroh, alangkah baiknya afdol sekalipun umroh di bulan lain tidak batal. Tapi ada keutamaan bahwa umroh itu di bulan Dzulqa'dah karena Nabi selama melakukan umroh tidak melakukan umroh selain di bulan itu. Berapa kali Nabi umroh? Ada yang tahu? Berapa kali selama hidup Nabi umroh? Berapa kali? Nggak ada yang tahu? 100.000 lah. Nabi melakukan umroh selama hidupnya 4 kali. Dan semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, Nabi SAW melakukan umroh yang pertama ini, yang sering disebut dalam tarikh Umratul Hudaybiyah. Dan ini dilakukan oleh Nabi pada tahun ke-6 Hijrah. Namanya Umratul Hudaybiyah. Dan ini bisa kita lihat di kitab Ibnu Katsir juz ke-1 di halaman 531. Dijelaskan secara rinci oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi yang pertama Umratul Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6. Yang kedua Umratul Qadha itu terjadi pada tahun ke-7 Hijrah. Itu umroh yang kedua yang dilakukan Nabi. Kemudian umroh yang ketiga terjadi pada tahun ke-8 yang disebut Umratul Ji'ranah. Jadi ada Umratul Hudaybiyah, ada Umratul Qadha, ada Umratul Ji'ranah. Ini dilakukan oleh Nabi pada tahun ke-8 Hijrah. Sedangkan umroh terakhir dilakukan oleh Nabi sekaligus haji. Dan itu dilakukan oleh Nabi pada tahun ke-10 Hijrah. Jadi ihramnya ya ihram umroh ya ihram haji. Ma'an sekaligus. Nah inilah yang dikatakan oleh para ulama, kalau bisa kita umroh bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Nabi tidak melakukan umroh kecuali di bulan itu. Makanya para ulama menyebutkan bulan Dzulqa'dah adalah bulan umroh. Nah kemudian bagaimana dengan umroh di bulan lain? Ada yang lebih afdol dari umroh di bulan Dzulqa'dah adalah umroh di bulan Ramadan. Ini paling afdol. Makanya orang Arab tahu umroh di bulan Ramadan semakin mahal harganya. Bisa 2 kali lipat, Pak. Saya makan saja biasanya 15 real. Bulan Ramadan 30 real, itu 1 kali makan. Lebih mahal. Kenapa? Karena mereka pun tahu orang Islam berlomba-lomba untuk umroh di bulan itu. Makanya kalau umroh di bulan Ramadan kita cari makanan Indonesia tidak akan didapatkan di sana. Tidak akan didapatkan. Saya tanya orang sana, ada nggak makanan Indonesia di hotel sini? Nggak ada kalau bulan Ramadan. Semuanya menu sana. Jadi kita harus mengikuti menu di sana. Kecuali dagangan-dagangan asongan seperti di Jeddah gitu yang dikirim ke hotel ada. Tapi di hotel nggak menyediakan makanan Indonesia. Makanya pelayan-pelayan itu minta maaf kepada orang Indonesia. Pak, maaf ya. Bulan ini nggak ada makanan Indonesia. Terpaksa kita harus menyesuaikan. Kenapa? Karena orang sana pun berlomba-lomba untuk melakukan umroh di bulan itu. Ini masalahnya.
Kalau bulan haji pan orang Mekah keluar rata-rata. Tapi bulan Ramadan orang Mekah yang di luar saja pulang untuk melakukan umroh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan satu hadis di dalam riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1863 yang disampaikan kepada sahabat Ummu Hani. Rasulullah menyatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Bayangkan ini, bagaimana tidak berlomba-lomba orang Arab, bagaimana tidak berlomba-lomba orang Muslim. Ketika Nabi menyatakan umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersama dengan aku. Nah, inilah yang bikin ya mereka berlomba-lomba untuk umroh di bulan itu. Makanya kalau umroh di bulan Ramadan seperti hajian itu. Di Masjidil Haram mau Jumat saja tidak jam 10 keluar nggak kebagian nggak di sana itu. Nah ini makanya tadi saya katakan para ulama umroh terbaik bulan Ramadan. Di bawahnya adalah bulan Dzulqa'dah, di bawahnya lagi bulan umum begitu. Makanya nih nanti yang mau berangkat haji ya mudah-mudahan Allah memberi rizki umroh dulu kemudian nanti berangkat haji. Inilah yang diamalkan Nabi. Mudah-mudahan Pak Oman ya gitu. Nanti juga umroh lagi aja Pak Oman, nggak masalah. Ya kenapa? Sebelum haji nanti umroh dulu begitu. Cuma bedanya ya kalau Nabi umrohnya di bulan Dzulqa'dah nanti baru nyambung dengan hajian begitu. Nah kemudian kalau kita menggabung antara haji dan umroh, karena nanti yang pokok nih khusus bagi yang haji, jangan sampai melewatkan ibadah kita di Arafah kalau haji. Sebagaimana kita tidak boleh melewatkan ibadah umroh dengan tawaf. Ayo umroh datang ke itu tawaf direk, nah naonan begitu. Seperti orang melaksanakan haji ya tidak ke Arafah itu sama. Kebanyakan orang Indonesia ya kalau umroh tawafnya yang paling lama di Bin Daud. Paling lama kelilingnya di Bin Daud begitu. Kenapa? Tawaf di Masjidil Haram keliling Ka'bah berapa menit? Sofa Marwah berapa menit begitu? Yang lama di mana? Di Bin Daud. Satu hari lah cukup ibadah umroh itu sebenarnya. Satu hari, enggak satu hari, setengah hari juga selesai. Yang lama di sana, kenapa mahal? Bayar lama di sana begitu. Kebanyakan keliling-keliling ya itu di mal-mal itu. Makanya ongkosnya kadang-kadang lebih mahal tawaf di Bin Daud ketimbang di itu. Kenapa? Di Masjidil Haram tawaf gak bayar. Di Bin Daud gak bawa 100 real gak bisa. Gitu. Jadi ada tawaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nih khusus siapapun yang mau haji jangan lewatkan tawaran ini. Ya, pertama yanfid dunub. Siapa yang haji dijamin dosanya terhapuskan. Yang kedua ijabatud doa. Siapa yang melaksanakan haji pasti doanya mustajab. Makanya nggak aneh ada budaya di kita tiap yang haji doakan abdinya, doakan abdi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang haji doanya mustajab. Makanya Pak Oman dari sini nanti kalau bisa tulis mau minta apa di sana. Pengalaman saya nih, kalau di sini ada orang datang doakannya abdi, geroknya abdi, datang ke itu tuh inget saeutik-eutik acan aneh nate. Malah ada orang yang tidak pernah minta didoakan teringat di sana, itu pengalaman. Boleh nanti kita ya buktikan apa benar begitu. Ya saya sudah berkali-kali ya begitu. Ya begitu orang datang cenah umat gero abdinya
Itu minta. Nah, datang ka itu nepi ka balik, oh kita inget penak deui we di dieu. Oh iya nu minta ngadoa teh, minta doa teh teu pernah kadoakeun. Malah ada orang yang tidak pernah minta didoakan, malah tersirat di pikiran kita untuk mendoakannya. Ini pengalaman. Makanya istri saya ya waktu berangkat itu ditulis, Pak. Tulis dek minta anu. Boleh gak begitu? Boleh, silahkan. Karena memang ada jaminan dari Allah, berdoa di sana dengan di sini beda. Di sini doa ya belum tentu mustajab. Di sana doa itu mustajab. Makanya ditulis anu begitu. Dan saya jamin, Pak. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya buktikan sendiri apa yang kita minta di sana tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada, Pak. Kenapa? Rasul dan Allah menjanjikan itu. Tapi syaratnya kita mesti memenuhi syarat berdoa. Ya, kenapa? Doa tidak mustajab kalau tidak memenuhi syarat. Di antaranya bersih dari perkara yang haram. Ini syarat doa mustajab. Ketika kita paham di diri kita ada sesuatu yang haram, bersiap-siaplah doa kita tidak mustajab. Karena memang bersih dari barang haram itu satu di antara syarat doa mustajab. Yang ketiga, orang melaksanakan haji itu adkholahullahul jannah. Allah menjamin dia masuk surga. Makanya nanti ketika orang haji tidak balik lagi. Orang umroh tidak bisa pulang ke negeri sendiri. Jangan khawatir, jaminannya surga. Kalau bisa balik lagi ke tempat sendiri, itu ajrun wa ghanimatun. Nabi menyebutkan seperti itu. Kalau kita pergi ke sana, mending balik deui, mending di ditu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kalau orang haji berangkat tidak bisa pulang lagi ke tempat sendiri, jaminannya surga. Itu Rasul menetapkan itu. Tapi kalau balik lagi ke tempat sendiri, dihapuskan dosa seperti orang lahir dari rahim ibunya. Itu jaminannya. Inilah yang disebut ajrun wa ghanimatun. Paman mending wih deui ming henteu. Bisi milih cenah abdi mah di ditu nya ari daripada di dieu pabelit jeung hutang mah mending di ditu Ya. Kita pulang lagi ke sini belum tentu ya kita bisa beramal soleh di sini. Di sana ada jaminan asa mending milih di ditu. Tapi tidak semua orang bisa. Karena Nabi kan menyebutkan kalau Anda bisa berusaha mati di negeri haram, palyaf'al. Itu Nabi. Kenapa? Baik di Madinah atau di Mekah, kita ada di negeri haram, jaminannya anak, kata Nabi, aku menyaksikan. Gitu. Makanya kalau orang bisa ingin mati di daerah sana, palyaf'al, lakukan. Ya, tapi kudu boga amal hade, amal soleh. Jangan mentang-mentang mau meninggal di sana, ai amalna amal goreng. Sing inget Abu Jahal ge napel kana Ka'bah imahna teh. Bisi cenah maut di Mekah mah surga. Kata siapa? Abu Jahal, Abu Lahab pan urang ditu. Deket ka Ka'bah teh napel imahna oge. Tapi amal solehnya tidak ada, ya ke neraka seperti itu. Oleh karena itu persiapkan dulu amal-amal kita. Nah kemudian ada 3 syarat haji agar haji kita itu makbul dan mabrur. Pertama, Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitabnya Al-Ilmu. Makanya penting sekali thalab ilmu. Dan ternyata kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih,
tolab ilmu lebih wajib dibanding hajinya sendiri. Kenapa? Orang haji tanpa ilmu untuk apa? Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan peringkat pertama yang menjadi syarat amal ibadah makbul dan mabrur itu adalah ilmu. Makanya talab ilmu wajib selama kita hidup. Yang kedua, al-ikhlas. Kita melaksanakan ibadah bentuk apapun tidak perlu kita ingin dinilai orang. Dek dinilai, dek ente kebatur, lain urusan orang. Itu. Kenapa? Kita ikhlas itu lillah semata, bukan karena yang lain. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menetapkan syarat orang beribadah makbul dan mabrur adalah muwafaqatir Rasul. Ilmu ya harus jelas ilmunya. Makanya kalau kita mau umroh mau haji manasiknya yang jelas. Kedua, al-ikhlas. Karena orang tidak ikhlas tidak menyelamatkan diri dari yang namanya syirik, riya, sum'ah. Mun mawa syirik di Indonesia sagede perep, balik di Mekah mah jadi sagede sirah. Itu bahayanya. Yang ketiga, muwafaqatir Rasul, harus pas dengan amal yang dicontohkan Rasul. Jangan kaget nanti kalau kita tawaf sagala kadenge. Orang baca itu baca ini, ya itu ketika tawaf Pak. Tapi ketika kita punya tuntunan Rasul baca ini, gak baca yang lain. Sekalipun yang lain baca macam-macam. Ini penting sekali ilmu. Karena nanti di sana beda-beda Pak. Macam-macam. Malah kemarin-kemarin kan ada yang baca apa? Ini barangkali orang seperti itu laknatullah begitu ya. Mudah-mudahan Allah melaknatnya. Nah kemudian ada 3 keuntungan ketika kita sudah menetapkan yang tadi, ilmunya siap, ya, ikhlasnya tidak akan tergoyahkan, kemudian muwafaqatir Rasul, dengan ketaatan kepada Rasul kita sudah tidak ya ada ragu-ragu lagi. Kalau Rasul begitu kita lakukan seperti itu. Maka Allah menawarkan 3 tawaran. 1, ampunan dosa. 2, ijabatud doa. Yang ketiga, ayyudkhilahullahul jannah. Barangkali haji kalau tadi berapa? 80 juta ya. Terlalu murah. Terlalu murah sebenarnya. Kalau dihitung jaminan dari Allah. 1, orang haji diampunkan dosa. 2, diijabah doa. 3, Allah memasukkan dia ke surga. Murah tinggal tuh 80 juta mah. Kenapa? Kalau kita sekarang habis 100 juta ya, kalau doa kita diijabah, kenapa tidak minta saja kepada Allah gantinya? Karena Allah menjamin diijabah doa. Pak nih, ini maaf ya cek orang Sunda mah lain naon goong nabeh karya bukan. Ya. Saya pengalaman ini karena saya berangkat ke sana seringkali ya bawa orang lain ya di ongkosan ke Batur, gak punya uang begitu. Karena membimbing ini begitu. Satu saat istri saya iri. Pak, Bapak berkali-kali ke sana, ai abdi iraha begitu. Dia bilang seperti itu. Saya bilang ya nanti saja ada rezeki kita berangkat. Wah, gak mungkin Pak. Sekarang saya sudah tua katanya gitu. Takut tidak cukup umur untuk dapat sampai ke sana. Haji kan sudah daftar. Wah, bertahun-tahun begitu. Ya, saya tidak pernah mengingat-ingat itu ya. Yang kewesa kapanggil terjadi masalah. Yang penting kita sudah berniat begitu. Tapi umroh itu mendesak begitu. Istri saya ingin umroh. Aduh,
gimana ini? Ini satu pengalaman yang harus jadi ibrah, Pak. Untuk melaksanakan ibadah jangan pikir panjang. Saya lihat jual apa ya? Istri saya sampai ngomong begini, Pak, mun perlu imah ge jual. Begitu. Ini ibadah jual we cenah imah. Lantas kita tidur di mana? Tidurnya cenah dina mobil. Gitu. Istri saya ngomong seperti itu. Ya saya pilih-pilih, ya mending jual mobil daripada jual rumah, begitu ya. Jual mobil saya, kemudian berangkat umroh. Ramadan itu agak mahal, Pak. Ramadan itu mahal. Ya. Mobil yang harga 100 lebih habis, Pak. Yang lebih gede itu istri itu ya, perempuan itu biasanya yang lebih gede yaitu tawafnya itu. Segala dibeli, Bu. Saya sampai bingung. Namanya beli dengan uang Indonesia kan gak terasa, Pak. Gak terasa. Sabaraya 50 real rasan jual golosor dihitung-hitung teh 50 real itu 50 rasanya 50.000. Ternyata dihitung-hitung berapa. Nah ini yang besar, Pak. Tapi yang namanya ibadah ikhlas, sampai saya lihat istri saya di sana, Pak. Begitu berdoa ini nanti Pak Oman sama Ibu, ini doa di sini benar-benar mustajab. Antara Safa dan Marwah, saya lihat istri saya nangis, loh. Nangis itu. Berdoanya itu nangis. Saya seringkali begitu pulang tanya, ada apa sampai nangis-nangis seperti itu? Dia bilang, saya minta ganti kepada Allah. Saya minta ganti kepada Allah karena saya yang nuntut. Saya sering jadwal keluar kota. Bagaimana kalau gak punya mobil? Gak bisa. Pinjam sama orang. Ya gimana begitu ya. Saya nuntut sama istri. Minta ke Allah gantian. Kenapa? Dia yang nuntut ingin umroh. Sok jual. Tapi engke di itu minta ganti. Nah, betul, Pak. Dia nangis tiap tempat, tiap berdoa. Salat saja nangis begitu ya. Saya tanya begitu. Nah namun curik betul, urun-urun curik. Saya minta ganti kepada Allah. Ternyata betul. Saya yakin bukan 100%, 1000% yakin. Ternyata Allah memberikan rezeki. 2 bulan kemudian saya bisa beli lagi. Malah lebih dari yang saya jual, Pak. Gak percaya buktikan. Tapi harus yakin dulu. Jangan malah begini. Ada dijual, iya ada umrah. Digantian kita mau digantian. Kenapa? Di sini ada syakun, ada keraguan-raguan. Karena Allah menyatakan innallah inda zonni abdi. Allah itu sesuai dengan sangkaan hamba-Mu. Nah sekarang, benarkah orang haji diampunkan dosa? Pertama, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, man hajja walam yarfus walam yapsuk roja'a kayaumi waladathu ummuh. Ini ya. Jadi orang yang melaksanakan haji tidak ropas, tidak fasik. Hati-hati, Pak, nanti ketika kita umroh, saya terus terang biasanya tidak menemukan lalat di sana. Ternyata begitu pakai pakaian ihram itu di hotel saja ada lalat, Pak. Ini godaannya, hati-hati. Ya, kadang-kadang kita kan ya tidak nyaman karena banyak lalat, ya dibunuh begitu. Nah, ini yang membatalkan ihram kita nanti. Hati-hati. Kemudian maaf ini rada. Yang kedua, di kitab Sunan At-Tirmizi juz kedua di halaman 167 Allah berfirman, Rasul bersabda yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, cekap hatur nuhun jazakumullah. Rasul bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Sertakan haji dan umroh.
Jadi nggak ada orang haji tidak umroh, nggak ada, harus umroh. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Karena keduanya akan menghilangkan kepakiran manusia dan dosa manusia. Jadi Pak, kalau dihapuskan dosa itu biasa. Tapi jaminan dihapuskan kepakiran itu luar biasa. Karena dengan haji dan umroh Allah menjamin dihapuskan rasa fakir kita, dihapuskan dosa kita. Jadi sebenarnya sekalipun orang dibilang fakir, kalau rasanya tidak fakir itu nggak masalah. Betul ya Pak Fido? Nah yang agak ya mengecewakan seseorang, sekalipun dia disebut oleh orang kaya, tapi rasa dia fakir, inilah yang sengsara. Makanya Allah menjamin dengan umrah dan haji akan diberi rasa kaya, rasa cukup, sekalipun sebenarnya dia fakir, tapi rasa fakir itu tidak ada. Ini kan yang penting. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu makan jeung sate jeung peda, milih mana? Jeung satenya, jeung sate. Tapi rasa dahar sate lantaran kergering pahit, ai jeung peda ngeunah. Kira-kira nu mana nu nikmat teh? Nah gitu, Pak. Ini gambaran bagi kita. Jangan kita terkecoh. Hayang disebut kaya, karena disebut kaya. Yang perlu kita kaya sekalipun tidak disebut kaya. Ini yang penting. Haji dan umrah menjamin ini. Menjamin. Kedua, ada jaminan ijabatul doa. Agak maraton ya, Amah. Jadi saya jam 1 harus di Kota Waringin. Jadi maaf Pak Oman sama Ibu, nanti saya gak ikut makan dulu, sekalipun gak ditawari. Jadi saya langsung pulang begitu ya. Nah yang kedua, ijabatul doa. Diijabahnya doa orang yang melaksanakan haji dibuktikan dengan hadis yang tertulis di Sunan Ibnu Majah di juz kedua di halaman 966. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan bahwa Nabi bersabda, al-hujjaj wal ummar wabdullah. Orang haji dan umroh itu tamu Allah, tamu agung Allah. Makanya kan di sana seringkali kalau orang mangga hatur nuhun jazakumullah ditambi. Allah. Bismillah. Al-Huzad wal Umar wabdullah. Orang haji dan umroh itu tamu agungnya Allah. Nah ini tadi saya tawarkan mau yang mana kita pilih. Nabi menyebutkan in da'auhu ajabahu. Jika ia berdoa kepada Allah, doanya diijabah. Satu. Wa inistaghfaruhu, dan jika ia minta ampun kepada Allah, ya, ghafarolah, Allah mengampunkannya. Sakta sigana mending dua-duanya dipilih. Kenapa? Gak mungkin manusia tidak punya dosa, gak mungkin. Gak mungkin manusia tidak butuh dengan Allah, gak mungkin. Makanya berdoa dan istighfar itu jadi satu amalan pokok ketika haji dan umrah. Karena ini dapat jaminan beda dengan yang lain. Dan yang ketiga, adkhalahul jannah, Allah memasukkan dia ke surga. 3 ya jaminannya. 1 yaghfirud dzunub, 2 ijabatud doa, yang ketiga adkhalahul jannah, Allah memasukkan dia ke surga. Dengan cara apa Allah memasukkan orang yang haji ke surga? Nabi SAW pernah menyatakan di dalam hadis yang sahih
yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadal bait di'amatul Islam, kata Nabi. Baitullah ini adalah sesuatu yang mulia dalam Islam. Man kharaja ya ummu hadzal bait, siapa yang keluar dari rumahnya mengagungkan Baitullah ini, min hajin, dari amal hajinya, au mu'tamirin, atau amal umrohnya, karena madmunan Allah, orang ini dijamin oleh Allah. Madmunan itu ya tidak akan pernah ya dicelakakan oleh Allah, tidak, dijamin keselamatannya. In qabadohu, kalau Allah memegang dia di sana, jadi tidak bisa pulang lagi ke tempat sendiri. Ayyudkhilahul jannah, Allah menjamin memasukkan dia ke surga. Wa in roddahu, tapi kalau ia dipulangkan lagi ke tempat asalnya, ayyaruddahu bi ajrin wa ghanimatin, dia pulang membawa pahala yang banyak dan ghanimah dari Allah. Badai milih mana? Milih di ditu, milih balik deui. Saya terus terang Pak, begitu berangkat ke sana sering memohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya aku bertambah umur di Indonesia ini dengan dosa, lebih baik aku wafatkan di sana. Da acan waktu nah Pak. Da jalma mah moal maut saacan waktu, moal maut ngaliwatan waktu. Itulah harus diyakini. Makanya kita tidak perlu takut dengan apapun sebenarnya, itu ya, tidak perlu ya, kecuali sebatas ikhtiar saja, begitu ya. Nah kemudian yang kedua, Imam Al-Maraghi yang harus kita perhatikan ketika kita inginkan haji kita dapat 3 jaminan. Ini bagi siapapun, bukan Pak Oman dan Ibu saja. Kalau haji kita, umroh kita ingin dapat jaminan diampunkan dosa, ijabatud doa, ayyudkhilahullahu jannah, dimasukkan ke surga. Nah, Imam Al-Maraghi menyatakan penuhi dulu 2 ketetapan Allah dan Rasul. Apa yang dimaksud ketetapan Allah dan Rasul? Imam Al-Maraghi membacakan 1 ayat ya, wa atimul hajja wal umrata lillahi, bahasanya sempurnakan umrah dan haji lillah, karena Allah. Imam Al-Maraghi menyebutkan atu bil haji wal umrah tamaini kamilaini, laksanakan haji dan umrah sempurna ya, dalam keadaan sempurna dua-duanya. Tama ini sempurna, kamilah ini utuh, tidak ada yang kurang. Ada 2 ya yang harus dipenuhi oleh kita. Yang pertama yang harus kita penuhi ketika kita melaksanakan haji dan umrah, syartun dohirun, syarat dohir. Apa yang dimaksud syarat dohir oleh Imam Al-Maraghi? Biada manasik ala wajhiha, melaksanakan manasik haji, manasik umroh sesuai kemestian. Dalilnya ini, lakukan seperti itu. Tong kabitaan kudu sejen. Kalau memang sudah ada manasik seperti ini dalilnya, ini keterangannya, lakukan seperti itu. Sekalipun orang lain melakukan lebih dari itu. Jadi cek orang sudah tong kabitaan gugon karena tuntunan ti Rasul. Ini yang pertama. Ini syarat dohir, biada manasik ala wajhiha, melaksanakan manasik haji atau umroh sesuai kemestian. Yang kedua, syartun batinan, ya, syarat batin. Dengan cara apa? Bil ikhlas lillahi ta'ala,
dengan ikhlas melaksanakan haji dan umroh karena Allah semata, bukan karena yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW pernah berpesan, hati-hati yang umroh, hati-hati yang haji. Nabi mewanti-wantikan. Kenapa? Kalau kita lihat di zaman ini apa yang disampaikan Nabi sudah terjadi. Zaman ini hati-hati jangan sampai kita tergerus keadaan seperti itu. Seorang ahli tafsir, Imam As-Sa'labi, dalam kitab tafsirnya Al-Kasab, beliau menerangkan di juz kedua di halaman 92 berkaitan dengan Nabi mewanti-wantikan yang haji, yang umroh, jangan sampai seperti ini. Nabi menyebutkan yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, ya'ti 'alan nas zaman, nanti manusia akan mengalami satu zaman. Apa yang teralami manusia? Yahuju agniya ummati linujhah. Kebanyakan umatku yang melaksanakan haji itu hanya sekedar rekreasi saja, piknik. Kenapa? Berangkat haji tidak tahu manasik untuk apa? Nah, ini banyak Pak, banyak yang seperti itu. Ya ketika umroh saja kita perhatian, nak masa tawaf pakai niqab? Gak ada Pan, gak ada tawaf pakai niqab, harus dibuka. Ini artinya tanpa ilmu begitu. Banyak yang seperti itu. Makanya Nabi menyebutkan umatku nanti yang kaya-kaya berangkat haji ke sana hanya rekreasi saja, linujah, piknik, piknik. Ini yang kayanya ini. Wa ausatuhum, sedangkan pertengahannya teu kaya teu miskin. Nah, berangkat haji itu litijaroh, untuk berdagang, cari untung. Ada orang yang haji bari dagang? Ada? Boleh? Boleh haji bari dagang? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ya orang haji keur dagang, atau orang dagang keur haji sarua temenan. Kalau ada waktu leluasa lalu pakai dagang silakan saja. Surat Al-Baqarah menyebutkan seperti itu kan. Padlullah itu boleh dicari oleh kita sekalipun kita sedang melaksanakan haji. Yang ketiga kata Nabi, wa aglabuhum lirriya wassum'ah. Tapi rata-rata rek nu miskin rek nu beunghar berangkat haji teh lirriya wasum'ah, hayang katemong, hayang kasebut, hayang katingali. Siga saha? Siga Haji Muhyiddin meureun sampai haji 3 kali gitu. Ini kebanyakan orang berangkat haji seperti itu kata Nabi. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, dan orang fakir dari umatku berangkat haji atau umrah itu untuk minta-minta. Begitu kebanyakan ini. Dan inilah yang akan membatalkan pahala. Tapi nanti Pak Oman di sana ada yang lucu ya. Terus terang, daerah Mekah, Madinah itu di negeri haramnya banyak yang lucu Pak. Yang di kita tidak ada. Saya ingat waktu itu ada yang minta-minta realin gitu minta minta 2 real, cina 2 real gitu. Saya kasih 10 real karena memang yang ada udah kasih saja. Saya berangkat ngudag Pak, ngudag teh lain kurang, di orang pan ngudag teh lamun kurang. Dikasih 10 real, dia minta realin, kasih 10 real. Saya berangkat saja. Saya pikir udahlah ikhlaskan saja 10 real karena memang nggak ada 2 real. Ngudag Pak.
Saya kaget. Ada apa orang itu? Lari-lari ngejar saya. Lalu dia bawa, dikembalikan Pak. Bayangan ada di gitar seperti itu? Gak akan ada. Realen, minta 2 real. Saya kasih berapa? 10 real. Mulangkan Pak, di pulangan 8 real. Sigana mun di bumi asri aya nu kitu. Viral ini. Di sana memang semua begitu Pak. Jadi yang namanya minta saja benar-benar amanah. Saya ketinggalan sendal 3 hari di Nabawi, tidak hilang Pak. Tidak hilang. Karena kan seringkali masuk dari pintu ini ternyata ada pembersihan, begitu dibersihkan, kita tidak bisa masuk lewat sini lagi, harus muter ke sana. Biarkan saja karena malas untuk ngambil. 3 hari Pak, tidak hilang. Itu amanahnya negeri haram. Ya, yang paling lucu ya itu saya terus terang, asana di Indonesia mah can pernah manggih aya beramain minta misalkan ya minta 1.000 minta beres 10.000 joleo saya jika nama atuh. Di sana tidak Pak, kalau minta aja 2 real ya di pulangan. Aneh begitu ya. Nah ini satu di antara bukti bahwa di sana itu negeri yang haram, negeri mulia, maka kita yang datang ke sana harus memuliakan diri. Jangan malah kita datang ke sana berbuat dosa, jangan. Ya, persiapkan dari sini. Makanya zahiran wa batinan sebagai syarat. Zahir kita melaksanakan manasik sesuai mestinya, batinnya kita ikhlas tanamkan dalam hati, jangan sampai ada rasa apapun dari riya, sum'ah, jangan. Jadi penilaian itu harus ya hilangkan penilaian dari yang lain, maka kita tanamkan penilaian dari Allah semata, tidak ya mengharapkan penilaian yang lain. Barangkali itu cukup untuk bekal. Ya, harus berdasar ilmu, 2 harus ikhlas, 3 harus muwafaqatir Rasul. Begitu berangkat ke sana ya kita dapat jaminan apa? Diampunkan dosa, ya, ijabatul doa, dimasukkan ke surga. Tapi penuhi syarat kita. Syarat batin ikhlas lillah, syarat dohir laksanakan manasik sesuai kemestian. Yang terakhir doa khusus untuk Pak Oman bersama Ibu. Di kitab Al-Wasit, kemudian di kitab Durul Mansur, Imam As-Suyuti mencatat kisah ini di juz kelima di halaman 33. Ada kisah seorang yang datang kepada Nabi, lalu dia menyatakan, ya Nabi Allah, ya Rasul Allah, ini uridu safaron, aku mau berangkat safar. Fajawidni, bekalilah aku. Jadi orang ini datang kepada Nabi, minta bekal kepada Nabi. Abdi dek safar, bekalan. Saat itu Nabi SAW menjawab dengan doa, zawadakallahu taqwa. Geus bisa gitu. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Leos Nabi teh disusul tak ke jalan eta. Ya Nabi Allah, zidni, tambahan cenah atuh doa na tongan sakitu. Saat itu Nabi berdoa lagi, wa ghafaro dan baka, mun anjeun boga dosa sing dihampura ku Allah. Leos Nabi teh disusul deui dikenyang teh Kangjeng Rasul, zidni, tamihan deui atuh cenah ngaduana tong sakitu. Lalu Nabi berdoa lagi, wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Ini doa siapapun mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau kemanapun. Ketika kita mendoakan orang seperti itu, ada tuntunan dari Nabi. Pak Oman ti Nabi mah dituntut.
jawadakallahu taqwa geus sakit tambahan deui wa ghafara dzanbaka geus kitu tambahan deui wa yassara lakal khair haitsu ma kunta tak urang mah ngadoakeun Pak Oman mah kabeh we lah tong disapotong-sapotong. Kita berdoa khusus untuk Pak Oman bersama ibu yang akan berangkat melaksanakan haji. Doa Nabi yang ini kita ya ucapkan dengan ikhlas. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah memberi bekal kepada Pak Oman bersama ibu ketika berangkat haji dengan bekal ketakwaan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sok anjeun babakalan lantaran bakal nupang hade-hade mah katakwaan. Yang kedua wa ghafara dzanbaka, kalau mereka berdua punya dosa dan yakin punya dosa, saya jamin yakin punya dosa. Karena yang namanya manusia itu pasti berdosa. Tapi ada seorang yang tidak pernah dosa. Rasul menyebutkan siapa? Ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Siapa? Nabi Yahya. Hanas beduk diberi hadiah. Aya nu apa? Nabi Yahya itu dijamin. Nabi menyatakan beliau tidak pernah melakukan dosa. Kenapa? Beliau tidak punya rasa syahwat. Nabi Yahya mah teu gaduh syahwat. Jadi mun dibibita ku istri moal kabitaeun. Dibibita ku harta moal kabitaeun. Itu Nabi Yahya. Ya. Kalau Pak Oman bersama ibu punya dosa, ya Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang ketiga wa yassara lakal khair haitsu ma kunta, berilah kemudahan, keentengan dimanapun beliau berdua melakukan kebaikan. Jangan diberi waktu sedikit pun untuk melakukan kejahatan. Jangan diberi waktu sedikit pun untuk melakukan kesalahan. Berikan waktu itu hanya untuk melakukan kebaikan. 3, mudah-mudahan Allah mengijabah dan mendengar doa kita. Dan mudah-mudahan saja yang ditinggal di sini juga dapat kebaikan, yang berangkat ke sana juga pulang membawa ajrun, membawa pahala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Satu kali lagi maaf beribu maaf, saya tidak bisa menyertai bapak-bapak ibu sampai selesai acara. Saya harus mohon pamit ya. Mudah-mudahan kita semua diberi barokah oleh Allah. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa cenah. Biar geus dibere doa mangka. Zawadakallah. Wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Nih doa yang terakhir saya atas nama ya tamu di sini dan ikuti oleh semua yang hadir ya dalam hati. Mudah-mudahan saja Pak Oman berangkat ke sana bersama ibu bertambah 1 kehormatan, 2 keagungan, 3 kemuliaan, 4 kebaikan. Sesuai doa beliau nanti ketika melihat Ka'bah pertama kali. Ya. Pasti orang yang datang menghadap Masjidil Haram melihat Ka'bah pertama kali berdoa, wajib
man sarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa tamarahu tasriban wa ta'ziman wa takriman wa biron. Mudah-mudahan Allah memberikan itu semua kepada kita semua secara umum, khususnya kepada Bapak Oman kali Ibu nu bade berangkat. Barakallah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.